pertunjukan didong ini semalam suntuk antara dua grup. Kalau mungkin. Tapi dulu kenapa pilih kuliahnya pertanian? Nah, begini, saya tuh balik pertanyaan ke awal ya. terpesona dengan gelar insinyur. Dalam satu publikasi yang diterbitkan oleh Christian Snokhauklunnya itu, dia menuliskan buku tentang gayung, diterbitkan di Batavia tahun 1903. Di situ dia tuliskan bahwa ketika mereka datang ke sana, Belanda ke sana, itu ternyata kopinya sudah ada. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Jika kopi sudah membuat lambungmu terasa sakit, saatnya kita bertegur sapa dengan sastrawan yang giat menyuarakan kopi. Bang Fikar W. Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tentu saja bersama Nisa Rengganis ya, Ya, giat sastra dong. ini. Nah, sama pecinta kopi harus akur. Sebelum jauh-jauh kita membicarakan kopi dan sastra dan teater tentunya ya. W-nya itu apa Bang? Wong. Fikar Wong Edan. Jangan tanpa N dong. Jadi Fikar Wong Edan nanti. Nah, Mbak Nisa, iya. Kesan Mbak Nisa tentang Bang Fikar ini seperti apa? Kesan. Jadi saya belum jadi apa-apa, belum memulai menulis, nama Bang Fikar Weda udah tersiar di mana-mana. Terutama saya dulu ikut teater kampus Bang, zaman kuliah, dan ya kita menjadi Bang Fikar menjadi salah satu rujukan ya, karena banyak mementaskan teater dan juga membacakan puisi. Satu puisinya yang cukup fenomenal, Rencong ya. Yang bacanya itu menggelegar panggung sampai bergetar gitu. Jadi belakangan baru saya berkesempatan bertemu di beberapa kegiatan-kegiatan sastra. Jadi sejauh ini, alhamdulillah Bang Fikar dari awal saya belum kenal sampai hari ini bisa ketemu, masih terus melahirkan karya-karya terbaru, terutama dalam proses mengumpulkan teman-teman muda untuk berkesenian. Betul. Dengan sanggarnya, dengan kegiatan kelompok teaternya ya Bang. Ya. Yang baru kenal adalah hubungan suami istri antara Bang Fikar dengan Devi Matahari. Mbak Devi, halo, nanti kita wawancara. Seniman juga nih. Ternyata Mbak Risa baru tahu gitu ya. Oke, Bang Fikar, proses kreatif di dalam membangun sebuah komunitas teater, kemudian dengan karya-karya puisi Abang, itu bagaimana kalau Abang mau bongkar dapur kreativitasnya ini? Jadi begini, saya ini pertama anak petani kopi. Tapi kaya raya? Enggak, petani itu mana ada kaya. Petani itu di mana-mana miskin, pedagangnya yang kaya. Oh, iya. Siap. Terus yang kedua, kami itu hidup di lingkungan seni tradisi sastra tutur. Saya ini orang Gayo. Gayo itu salah satu suku di Aceh. Yeah. Berada di pedalaman, di pegunungan, di dataran tinggi. Kalau dari ibu kota provinsi, jauhnya sekitar 400 km. Ke arah Biren ya? Ke arah Biren, naik lagi ke atas. Naik lagi, oke. Ke pegunungannya. Nah, jadi karena kehidupan kami sehari-hari itu adalah kehidupan bersastra. Tradisinya tradisi sastra. Jadi kita itu ada seni, namanya seni didong. Salah satu yang paling populer itu namanya didong. Didongnya adalah puisi yang didendangkan sampai pagi. Jadi di sana itu orangnya sastranya hidup sekali, sastra tradisinya ya. Sastra tuturnya itu hidup sekali dan melodi-melodinya terus lahir sepanjang waktu. Malah ada yang mengatakan almarhum Profesor Yunus Malatwa itu antropolog dari UI itu mengatakan bahwa jumlah melodi di Gayo itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Oke.
Dan saya pernah hitung tuh, Kang Jajang. Itu pertunjukan Didong ini semalam suntuk antara dua grup. Kalau mungkin berbalas pantun barangkali ya, sederhana. Tapi ini dua grup. Satu grup ini isinya 30 orang. Satu grup lagi 30 orang. Mereka lah yang bersaing berperang kata-kata, berperang puisi sampai pagi. Wah. Sampai pagi. Berbalas puisi. Berbalas puisi sampai pagi. Puisinya didendangkan sambil tepuk. Ya pokoknya tidak ngantuk lah sampai pagi itu. Nah, setiap malam mereka tuh yang grup yang unggul itu biasanya mampu melahirkan puisi-puisi spontan dan melodi yang baru. Improve. Nah, jadi memang selain ada yang sudah disiapin, tapi pada malam itu mereka harus menyiapkan puisi-puisi yang spontan. Dan ini saya sudah pernah hitung, satu grup itu setiap malam pada satu pertandingan Didong itu membawakan 25 lagu, 25 puisi. Itu mulai dari selepas Isya, mungkin selepas Isya terus kita jam 9 malam ya, 9 malam di sana, itu sampai menjelang subuh besoknya. Jadi selama rentang waktu itu mereka berpuisi sampai pagi, dan itu saya hitung itu satu grup masing-masing 25 puisi mereka harus dendangkan. Berarti kalau dua grup 50 karya. Nah bayangkan kalau grup ini di satu kabupaten itu ada katakanlah 10 grup sajalah, pastinya lebih ya. Katakan 10 grup. Kalau 10 grup ini akan melahirkan 25 karya. Lawannya 25, berarti 50 karya. Kalau dalam sebulan mereka bisa bertanding dua atau 3 kali sebulan, dikalikan 3. Kita kalikan berapa setahun mereka harus melahirkan. 500 kali 3, 1.500, ya. 1.500 kali, ya itulah. Ya, begitulah anunya. Dan di suasana itu saya itu dibesarkan. Dan bukan hanya saya, jadi orang-orang Gayo itu memang dibesarkan di situ. Jadi itulah yang kemudian mendorong saya kemudian bergerak di bidang kesenian. Belakangan saya tidak memilih tradisi karena memang enggak mahir lah. Cuma di suasana itu saya hidup, tapi kemudian setelah SMA saya memilihnya ke puisi Indonesia, kemudian teater dan jurnalis. Nah, disitulah mulai persinggungan dengan dunia kreativitas puisi dan teater itu. Jadi bakatnya sudah sejak di tempat di mana beliau ini lahir. Iya. Jadi kalau ditanya proses kreativitasnya ya mulai dari situ lah saya kira muncul. Tapi memang pengasahannya itu baru terfokus waktu SMA itu. Sejak bayi aja udah bisa berpuisi beliau ini. Iya. Di kita itu memang kehidupannya begitu. Sudah menjadi seniman sejak dalam kandungan kan? Dalam kandungan itu memang udah dinyanyiin lah, dipuisikan lah. Apa yang paling berkesan dari budaya yang dimiliki oleh Abang gitu di tanah Gayo gitu, sampai itu memang melekat ya. Selain karena sering dilakukan setiap acara seremoni desa gitu. Itu peristiwa-peristiwa itu selalu muncul di banyak peristiwa keseniannya. Ya, bukan hanya dia muncul di tempat perkawinan, muncul waktu mau membangun sekolah, mau membangun jembatan, apa saja kegiatan pembangunan selalu mengandalkan kesenian ini. Nah, kita tergerak itu ya namanya anak muda, kemudian mencari sesuatu ya. Ketika SMA itu, ya sudah, kita akhirnya memilih dunia baru, namanya dunia teater. Nah, teater itu baru di sana. Saya belajar teater, yang pengajar saya ini datangnya dari Medan. Saya belajar puisi modern itu, puisi Indonesia, itu guru saya itu orang Medan, bertugas di sana sebagai jurnalis. Dialah membimbing kami waktu itu anak-anak muda ya,
Ialah membimbing kami bagaimana menulis, bagaimana berteater. Kemudian akhirnya saya menjadi jurnalis. Sejak itu saya jadi jurnalis kemudian. Di mana dulu Bang? Media apa? Kalau sekarang itu mbahnya itu namanya Kompas Gramedia. Mbahnya. Itu cicitnya berarti. Mediawan cicitnya. Kami ini udah cucunya. Cucunya ya. Cucu. Jadi Kompas Gramedia ini punya kelompok usaha namanya Koran Daerah, Persda. Persda ini kemudian melahirkan banyak koran daerah, salah satu di Aceh namanya Serambi Indonesia. Oke. Nah, kalau sekarang ada Tribun, nah itulah jaringan itulah. Baru kemarin Juli kemarin muncul lagi cicitnya Tribun Gayo. Tribun Gayo. Oke. Di jurnalis itu paling ini apa? Paling tinggi di sana di Kompas? Iya, itu saya itu sejak 97 pindah ke Jakarta. Menjadi Biro Jakarta. Biro Jakarta. Nah, jadi Biro Jakarta untuk koran saya yang terbit di Aceh. Aceh, Serambi tadi ya. Serambi tadi. Jadi aktivitasnya akhirnya mengarah ke jurnalis. Sementara di dunia kesenian, ya hari ini saya nulis di status saya di Facebook. Pernah ada yang bertanya, kenapa saya memilih jurnalis sebagai profesi? Padahal kan saya insinyur pertanian ya. Iya. Insinyur pertanian. Kawan-kawan saya itu banyak bekerja di birokrat, jadi berhubungan dengan ilmu pertanian lah. Orang dinas lah ya. Orang dinas, ya. Ada yang udah jadi kepala Plat merah, dinas. seniman plat merah. Udah jadi kepala dinas, jadi macam-macam lah, jadi pejabat. Nah, saya ditanya, kenapa milih jurnalis? Saya bilang begini, ini bagi saya adalah hobi. Hobi tetapi menghasilkan. Nah, saya bilang kalau hobi sudah menghasilkan uang dan bisa membiayai kehidupan keluarga, apalagi yang saya cari? Katanya pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, dan ini yang saya terjadi sama diri saya. Ya, saya bisa menghidupi keluarga lah dari hasil itu ya. Tapi dulu kenapa pilih kuliahnya pertanian? Nah, begini, saya tuh balik pertanyaan ini ke awal ya. terpesona dengan gelar insinyur. Oke. Jadi insinyur itu saya bilang, wah ini unik sekali gelar insinyur. Waktu itu insinyur itu hanya ada dua gelarnya, satu di pertanian, satu di teknik sipil atau teknik fakultas teknik ya, itu gelarnya insinyur. Saya kira, wah ini, saya tes itu di teknik sipil, saya tes juga. Tapi akhirnya lulusnya di pertanian. Tesisnya sastra tani tumbuh gitu ya? Nah itu di laporan waktu kita menulis skripsi, bukan skripsi. Tugas akhir. Ada laporan essay atau apa gitu. Saya mengaitkannya dengan puisi. Teman-teman saya heran semua. Ini apa urusannya puisi dengan pertanian? Ada dong. Itulah zaman itu kan mahasiswa kan belum ini ya. Bang, biasanya menjumpai Bang Fikar itu di atas panggung, galak. Ya, wah, puisi-puisi juga penuh perlawanan. Salah satunya puisi Rencong itu adalah puisi perlawanan. Tapi baru kali ini ngobrol lebih intim, kok alim ya? Adem saya dengernya. Ngomongnya lembut, pelan. Padahal kalau semua teman-teman yang menyaksikan orang panggung ya, menyaksikan Bang Fikar di atas panggung tuh, wah itu udah menggelegar lah. Nah Bang, aku pengen tanya sedikit Bang. Puisi Rencong mendapatkan banyak penghargaan dan juga menjadi salah satu puisi yang paling sering Abang pentaskan. Ada ikatan kultural tentu saja karena Abang di Aceh ya. Tapi mungkin teman-teman perlu tahu juga apa sih spirit yang dibangun dalam puisi Rencong yang sampai hari ini masih terus Abang bacakan dan orang-orang pun masih mendiskusikannya. Begini, mungkin bukan penghargaan dalam bentuk begini. Puisi itu memang paling banyak saya temukan diulas, diapresiasi lah. Di banyak di buku saya itu, di buku judulnya Rencong, di situ ada Rendra juga memberi endorse catatan tentang Rencong, kemudian Golagong, dia bikin ulasan tentang Rencong, kemudian
eh, Jakarta Post juga menulis itu, lalu Tommy Kristomi juga dosen UI Ilmu Budaya juga menulis. Pokoknya ya, kenapa Rencong ini menjadi titik perhatian? Karena spiritnya barangkali ya. Saya tidak tahu apa, tapi itu kan tafsir mereka ya. Tapi yang saya rasakan ketika menciptakan Rencong itu ada sesuatu yang harus saya suarakan. Ketika itu kan Aceh sedang bergejolak sekali. Bergejolak sekali, suasana darurat militer dan lain-lain. Setiap hari mayat itu di mana-mana. Jadi kita bertegur sapa ini nggak bisa. Keadaannya inilah. Nah, Sengit ya. sengit. Oh, itu sengit sekali keadaan seperti itu. Jadi ya saya hanya menyuarakan itu, menyampaikan sebagai penyair tentu kita menangkap apa yang muncul di tengah masyarakat, kemudian menuliskannya. Ya kita semacam memberi sebagai penyaksi lah kata Mas Rendra itu ya, memberi kesaksian terhadap situasi yang terjadi di lingkungan kita. Ada 4 puisi itu yang kalau saya tidak salah ingat itu sekaligus tercipta dalam rentang waktu yang sangat singkat sekali. Mungkin kantor saya kan di Palmerah ya, di Palmerah di Komplek Kompas Gramedia itu. Jadi saya menuliskannya itu saya turun dari angkot menuju ke kantor, kira-kira jalan kaki ada 100 meter. Begitu sampai di kantor, langsung saya tuliskan puisi itu. Nah, Tapi pengendapannya lama dong pasti. Prosesnya lama. Jadi ketika itu muncul, ketika saya menemukan kata-kata itu, di situ memang ya begitu saja lah, meluncur begitu saja lah. Ada 4 puisi, ada Rencong, Seperti Belanda, Tubuh Rebah. Satu lagi saya lupa, Nyeri Aceh, bukan Nyeri Aceh tsunami. Yang saya ingat itu 3 itulah, Rencong, Seperti Belanda, Tubuh Rebah. Itu 3 puisi, saya lupa ada satu lagi. Tapi yang itulah yang saya ingat betul, prosesnya cepat sekali penulisannya. Dan saya ingat setelah saya tuliskan beberapa saat kemudian, print out-nya itu, dulu kan print out di kertas print, bukan begini print out di pas Kertas buram. sudah, tapi ada yang bolong-bolong kanan kirinya itu, printer lama itu. Oh iya, kayak kertas fax itu ya. Ya. Nah itu saya satu ketika saya pergi ke rumah Mas Willy di bengkel. Saya berikan puisi itu ke dia. Mas Willy, ini puisi saya. Wah, dia kaget dia. Langsung diciumnya kening saya. Oh, Mas Willy, dia peluk, dia cium. Ini harus saya bacakan. Saya pikir, berarti apa yang saya tulis itu bisa mendapat komentar atau apresiasi, itu kan kita senang. Bagaimana lah seorang Mas Willy gitu ya, yang Maestro. dulu kita hanya dengar namanya saja kan. Tapi ketika itu saya datang, dia peluk saya, kemudian dia cium kening saya. Dan itulah yang mendorong saya, kemudian saya melahirkan buku antologi puisi yang judulnya sama Rencong. Diluncurkan di Fakultas Ilmu Budaya UI. Mas Willy juga hadir. Jadi kata mereka, tidak pernah Mas Willy itu hadir, Rendra itu hadir ke sana. Baru kali itu dia datang dan untuk acara itu. Berarti mencuri perhatian Mas Itu Rendra ya. tahun berapa? Tahun 2003 atau 2005. 2003 barangkali. 2003. Ya, 2003. Karena kemudian itu saya cetak lagi 2005, 2008 saya cetak lagi buku itu. Bukunya tebal. Nah, di edisi yang kedua itu di situ muncul ulasan yang dari Golagong, muncul ulasan dari Jakarta Post, muncul ulasan dari Tommy Kristomi tadi, karena mereka mengapresiasi dalam diskusi itu, dia meninjau antologi itu, jadi dia tulis dan
hasil tinjauan mereka itu yang kemudian saya ikut masukkan dalam buku itu. Iya. Nah, setelah sukses sekali, selanjutnya sukses terus berarti ya? Ya, Rasanya memang tidak harus ada pendobrak dulu ya? ya, Jika- ya saya kira. Tapi begini, itu memang konteksnya saya kira. Iya. Ya. Dan memang itu melekat ya. Iya. Artinya melekat dengan identitas Bang Fikar Iya. yang menulis puisi di sana banyak mengkritisi persoalan Persoalannya. konflik, bencana ya, menulis Iya. puisi tentang bencana juga. Kemudian yang terbaru mungkin Kopi Gayo, Ya, puisi-puisi tentang kopi, tapi bukan kopi ini literally sebagai sebuah minuman yang dinikmati, Ada melawannya tapi justru juga. ada perlawanan di sana sebagai lulusan pertanian membela para petani Iya. kopi. Nah, jadi aku sih lihat itu memang jadi salah satu identitas tersendiri yang sudah melekat dengan Bang Fikar Weda, baik dari puisi-puisinya maupun dari cara dia di panggung membacakan puisi sangat teatrikal dan ya keren lah, pokoknya teman-teman harus cek nanti pembacaan-pembacaan puisi Bang Fikar ya. Di sana kerasa banget, bahkan aku sampai nangis Bang. Nonton Abang baca puisi Rencong di tim teater kecil, itu ada gerak-gerak langkah kaki berderak gitu, kemudian bagaimana kepalan tangannya dan kerasa banget. Itu asik sih, menarik. Ini baru satu fans yang bilang. Kalau fansnya yang lain dikumpulin di sini, jadi sekte kali ini. Sekte Jadi, kopi ini kayaknya. Aku nggak sepakat, sempat Bang, ada yang bilang, itu gimana Fikar tiba-tiba sekarang ngomongin kopi. Iya. Kenapa kopi itu selalu didetikan dengan anak-anak senja ya, yang katanya sekarang kan paling asik tuh baca sambil minum kopi, sambil menikmati senja. Nah, ya di satu kesempatan aku bilang, ntar dulu dong, ini kopi yang disuarakan Bang Fikar tuh bukan Iya. kopi yang sifatnya menye-menye Iya. dan kehilangan atau kerinduan, kesepian. Justru di sana ada spirit-spirit yang sama seperti aku temukan dalam puisi di buku Rencong. Nah, itu mungkin bisa diceritakan juga Bang, kenapa terus ke kopi Iya. dan gayo, Iya. specialty. Dan Betul. itu biasanya paling mahal kalau di kedai kopi. Betul. Segelasnya. Nah, justru itu yang mendorong saya lebih bergiat di kopi ini. Jadi setelah era konflik, menurut saya itu harus disudahi konflik itu, Oke. harus disudahi. Maka saya menulis Salam Damai. Saya kira harus sudah. Tapi kan saya harus mengisi ruang yang tersedia itu. Kalau konflik, sampai kapan kita berkonflik? Saya kemudian memilih kopi. Ini dengan kesadaran. Pertama, seperti saya di awal tadi saya sampaikan, saya ini anak petani. Sebagai anak petani, bapak saya itu tak miskin. Saya, begitu juga masyarakat Gayo itu hidupnya dari kopi. Sekolah dibiayai dari hasil kopi, menikah dari kopi, kawin, sampai ke naik haji. Itu 80% ekonomi masyarakat Gayo itu tergantung dari kopi. 20% itu hanya anggaran pemerintah dari proses pembangunan yang lain. Tapi 80% itu kopi. Jadi kalau kopi ini terserang penyakit, itu rontok ekonomi di sana. Nah, kehidupan petani di sana itu, ya umumnya petani kita lah. Di mana-mana kan petani ini selalu kalah dengan pedagangnya. Pedagangnya itu bisa dengan cepat bergonta-ganti mobil, bangun rumah. Petani itu tidak. Bapak saya itu seharusnya dia menjadi warga utama. Tapi itu yang tidak terjadi. Meskipun saya sekolah di situ. Dan saya protes, pernah saya protes. Saya hentikan ini minum kopi. Karena menurut saya itu hanya akan menguntungkan pedagang, tidak menguntungkan bapak saya. Ya kan? Saya hentikan itu. Tapi belakangan saya sadari kembali, oh ini
kalau semua orang berhenti minum kopi, petaninya juga yang akhirnya tidak bisa bergerak. Nah, itulah kemudian kemerdekaan petani itu benar-benar terampas lah. Jadi petani itu terikat rentenir, ya, terikat apa namanya? Sistem rantai Iya. pasok yang kemudian yang paling pangkal, dia yang paling kegencet. Iya, dan itu nasib petani itu begitu. Bapak saya itu begitu. Ketika kita sekolah, kan orang tua itu harus mendapatkan biaya. Barangkali kopi kan belum panen, ya kan? Ketika Lebaran, ketika mau Ramadan atau apa segala macam itu kan memerlukan biaya semua. Dan itu yang terikat dengan para Nasib, rentenir. Dan nasib petani di sana ya. Ya. Ini sama halnya dengan di Temanggung, petani tembakau. Sama itu. Kemudian dulu di Jawa Tengah bagian tengah seperti Pekalongan, terus di mana Pemalang itu kan cengkeh tuh, cengkeh rontok karena virus ini ada satu virus itu rontok semua. Alih fungsi lahan juga kemudian tidak menghasilkan seperti cengkeh, walaupun ketika cengkeh dulu nasibnya ya sama gitu. Yang paling pangkal, yang paling tergencet dari rantai sistem perdagangan itu. Iya kan? Gitu. Ya, itu satu ya. Jadi dari segi nasib, saya tidak melihat orang lain, saya melihat bapak saya. Itu satu. Yang kedua, belakangan kan kopi Gayo ini mendapat kemuliaan di dunia internasional ya. Sebagai harga kopi Gayo itu mahalnya minta ampun. Betul. Kalau di kedai-kedai kopi di Jakarta ini, itu paling rendah itu 15.000 lah. Di kedai-kedai yang kecil, tapi kedai-kedai yang besar itu sudah 50.000, 50.000, malah di hotel berbintang itu mungkin sampai 90.000 gitu ya. Tetapi harga di sana itu tetap rendah. Secangkir kopi ini itu sama dengan 1 kilo gabahnya di sana. Ya, 1 kilo gabah itu 30.000, 40.000, itu sama dengan secangkir kopi di Jakarta. Yang kita, dan Indonesia boleh saja kemarin itu kita dilanda pandemi yang begitu dahsyat, tapi kan secangkir kopi ini tidak pernah turun di harganya. Yang turun itu di tingkat petani. Ya kan? Jadi di sini tetap tinggi harga itu. Nah, lalu kenapa ini harus menjadi perhatian? Itu tadi persoalannya. Gayo itu adalah daerah penghasil kopi jenis Arabica utama di Indonesia. Malah di Asia Tenggara. Specialty dia. Ya, luas arealnya itu, Mbak, itu 106.000 hektar. Untuk jenis Arabica. Nggak ada di tempat lain di Indonesia ini, nggak ada. Ya, itu satu. Tapi bagaimana kok itu di mana-mana dipuji itu, di mana ada kontes kopi itu selalu muncul di kota-kota ini. Di Jakarta, di Pulau Jawa ini yang paling banyak itu ada kontes ini, barista ini sekolah, ini sekolah. Saya pikir kenapa nggak di tempat petaninya saya yang bikin. Jadi Kemenparekraf itu umpama bikinlah program untuk benar-benar fokus ke sana, sehingga kopi itu yang saya tadi cerita tidak hanya sekarang terbatas komoditi perdagangan dan komoditi perkebunan. Dia bisa menjadi komoditi kosmetika, komoditi artistika, komoditi medika, komoditi akademika. Ini kan belum kita garap semua. Jadi pemerintah baru menggarap ya komoditi pertanian, perkebunan, dan komoditi perdagangan. Inilah yang mendorong kami agar bagaimana nilai tambah kopi ini bisa muncul dari sisi yang lain. Salah satunya adalah dari sisi seni tadi. Sastra. Saya browsing tempatnya Abang ini, memang indah ya di sana ya. Indah. Cuma karena letaknya jauh, jadi orang agak sungkan karena membayangkan lah ya. Bayangkan Aceh pertama di paling ujung, kemudian dia terletak di pegunungan yang 400 km jauh, kan bayangan orang kan sangat ini sekali. Iya, iya.
Tapi mudah-mudahan ini ya, salah satu upaya Putra Gayo ini adalah memunculkan lokalitas dari Gayo ini bukan hanya komoditasnya, tapi juga kehidupan sosial masyarakatnya. Iya. Nah, itulah yang kita dorong melalui kegiatan-kegiatan kita itu. Di komunitas Kopi Di Gayo komunitas itu. Kopi Gayo itu. Makanya kita bikin sejak 2016 namanya Desember Kopi. Oke. Setiap bulan Desember. Setiap bulan Desember. Jadi kita menghadirkan budaya kopi. Mudah-mudahan ya sebagai penyair kita kumpulkan karya-karya penyair yang terkait dengan kopi. Kita sudah 2 kali mengumpulkan itu. Dulu ada 6 negara yang terlibat, penyair 6 negara. Temanya kopi. Dilihat dari perspektif masing-masing. Kemudian yang kedua yang 2016 itu penyair-penyair Indonesia. Bicara tentang kopi, terserah dilihat dari sisi apanya. Tapi itu buku belum terbit. Waktu itu belum ada duit untuk menerbitkan. Nah, mudah-mudahan dari sini kita ada sinergi ya. Ya, Gimana caranya ya? dan ada cara lah untuk menerbitkan itu. Karena menurut saya ini ya memberi ruang yang sangat lebar untuk karya-karya kreatif kita ya sebagai seniman. Ya kan? Kan di dunia ini orang bicara kopi itu bukan hanya lifestyle sekarang, bukan hanya gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Betul, betul. Kebutuhan hidup sekarang. Bayangkan dunia ini tanpa kopi. Seruput dulu deh kopinya deh. Ya, bayangkan tidak ada kopi di dunia ini. Hilang kebebasan kita. Oh iya, iya. Dan tadi Bang Fikar memberikan satu contoh di komunitas Gayo melalui mediumnya kopi. Kopi. Nah, kalau sekarang juga sebenarnya sudah makin beragam Bang yang menggunakan medium kopi, baik kopi yang untuk diminum maupun kopi sebagai produk dan kopi sebagai ruang temu. Ya. Salah satunya misalnya di sini, Baca di Tebet. Kemudian ada beberapa ruang-ruang yang di sana diskusi buku di tempat ngopi. Tempat ngopi. Ya. Artinya cara menarik orang yang kemudian sekarang bisa mendiskusikan hal-hal yang sebelumnya mungkin masih awam ya, masih tidak lumrah gitu di Malah di kedai kaum kopi. sufi, itu kopi itu menjadi minuman kebutuhan mereka. Ya. Katanya untuk menyegarkan Pikiran. pikiran dan kesadaran mereka untuk beribadah. Bahkan kalau di Eropa katanya revolusi dimulai dari kedai Dan kopi. di Prancis itu kan. Ya. Frankfurt. Itu ya dari mazhab-mazhab Frankfurt. Kok kita sepilih menganggapnya kopi ini? Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa kok kita sepilih sekali menganggap kopi? Kita tidak memberi perlindungan kepada petaninya, tidak memberi jalan. Semestinya begini. Orang-orang seperti bapak saya itu dan petani-petani kopi itu mestinya menjadi warga dunia kelas utama dia. Ya. Artinya dia kalau kemana-mana dia harus diservis, bukan pedagang yang diservis. Ya. Bayangkan kalau dia tidak mengelola kopinya dengan baik. Karena tadi ya kalau lihat secara ini ya, penglihatan makronya itu, makroekonominya itu yang pangkal ini di Indonesia entah kenapa selalu yang tergencet gitu ya. Iya. Hampir di semua komoditas loh Bang ini. Iya, ini yang unik gitu. Tapi memang kopi adalah komoditas yang nilai tambahnya saat ini gila sekali. Ini satu buku yang ditulis oleh Bang Fikar, kumpulan puisi. Identitas Gayonya tampak sekali. Iya. Sepiring mie Aceh, secangkir kopi Gayo, bertalam giok naga. Iya. Nah ini udah ya kemana-mana Bang Fikar selalu membawa identitas Aceh dan juga banyak melakukan aktivitas untuk Aceh ya. Ini yang saya kira perlu diadaptasi juga oleh teman-teman lain gitu, yang berangkat dari kota asalnya, Betul. yang kemudian membawa spirit dari daerahnya, baik secara karyaan maupun secara aktivitas. Bang, tapi ada pertanyaan yang kemudian relate sama kasus kekaryaan Abang gitu. Ketika Abang mendapatkan penghargaan, apakah nilai dari karyanya itu kemudian memberi dampak terhadap apa yang sedang Abang perjuangkan? Penghargaan ini penghargaan apa maksudnya? Misalkan ketika Abang dapat penghargaan Ya, dulu tahun 2009, Tajul Alam, ya, saya mendapat penghargaan Tajul Alam dari pemerintah Provinsi Aceh.
karena saya menulis buku itu tadi Rencong tadi. Itu karena buku Rencong itu, jadi itu waktu Pekan Kebudayaan. Nah, saya tidak tahu dampak dari buku itu kepada masyarakat, tetapi yang saya tahu kemudian itu banyak dikutip oleh orang. Jadi mahasiswa-mahasiswa di banyak tempat itu menyuarakan puisi itu di banyak tempat, dan saya baca ulasan-ulasan mereka ya di beberapa laporan ulasan mereka diterbitkan di media atau di publikasi-publikasi yang lain itu mereka menyoroti itu. Nah, barangkali ini bagian dari dampak puisi itu ya, pengaruh puisi itu. Saya kira, tapi kan itu bukan karena saya sebetulnya. Ya, saya hanya menjadi perantara untuk menuliskan itu saja. Tetapi kan ada satu peristiwa yang sangat kompleks benar pada saat itu. Bukan hanya di Acehnya, tapi secara nasional. Secara nasional. Dulu itu, kemarin saya terpesona ini dengan CEO Tribun itu, Dahlan Dahi. Dia mengatakan begini, kenapa Tribun itu harus ada? Ternyata jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau dulu kita berpidato memandang Indonesia hanya dari Jakarta. Tapi bukan bantuan dunia digital, ya, semua orang bisa didengar dan dilihat. Dan, tanpa sekat, ya, tanpa batas. Tanpa batas, tanpa sekat. Dan dulu saya menuliskan itu kan, waktu puisi seperti Belanda itu kan, atau Rencong itu kan cara orang Jakarta melihat. Melihat Aceh atau daerah lain juga, saya sama saja kan, contohnya saja Aceh sebetulnya. Iya, iya. Jadi ya itu saya kira enggak tahu dampak politik atau dampak sosial. Saya nggak ngerti, tapi begini, di kopi kita kembali ke kopi lah. Saya riset tentang sejarah kopi, ya kan, untuk melawan sejarah dalam tanda kutip mainstream yang ada sekarang. Histori kopi itu kalau kita baca buka Google itu selalu dikatakan kopi itu dimasukkan oleh Belanda dari Belanda ke Indonesia, ke negeri Hindia Belanda, kemudian berkembang, kemudian terserang penyakit, dimasukkan lagi bibit yang kedua tahun 1699, kalau yang pertama itu 1692, terserang penyakit, dimasukkan lagi 1699, kemudian itu menjadi tersebar di seluruh negeri Hindia Belanda. Ini semua dikutip begitu, saya nggak ngerti kenapa bisa. Nah, ketika sampai ke Gayo, saya menemukan fakta yang lain, data yang lain lah. Umpama Belanda masuk ke Gayo itu 1904, itu berarti awal abad ke-20, 1904. Dan kedua, dalam satu publikasi yang diterbitkan oleh Christian Snokhoukrunya itu, dia menuliskan buku tentang Gayo, diterbitkan di Batavia tahun 1903. Di situ dia tuliskan bahwa ketika mereka datang ke sana, Belanda ke sana, itu ternyata kopinya sudah ada, tumbuh sebagai tanaman liar. Jadi bukan Belandanya yang menanam. Jadi itu menjadi antitesa dari kutipan-kutipan yang sudah mainstream. Dan kutipan ini dikutip oleh instansi-instansi pemerintah, asosiasi-asosiasi kopi. Jadi salah kaprah semua ya. Jadi masuk film-film. Iya. Itu alurnya sama begitu. Wah, ini oke lah. Kalau serahlah, kalau kopi di daerah lain ya mungkin begitu alurnya. Tapi kalau di Gayo saya bilang ini ada data yang lain. Iya, dan itu termasuk tua juga tuh. Kutipan yang abang tadi sebut itu. Iya kan? Dan orang Gayo itu menyebut kopi itu bukan kopi. Jadi kosakata kopi itu baru masuknya. Orang Gayo itu menyebutnya dengan sengkewe. Sengkewe? Iya. Sengkewe. Ada mantranya. Gimana tuh, Bang? Oh sengkewe, kunikahan kau rum kuyu, waih walimu, tanoh saksimu, matan lu saksi kalamu. Rubu miulung serbe miwah kuat mikau yat tegap mikau batang pulih mi penyakit. Oh sengkewe artinya, oh sengkewe kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu.
rimbunlah daun, maraklah buah, kuatlah akar, tegaplah batang, jauhlah penyakit. Itu saya terjemahkan, itu riset. Iya, mantranya dahsyat ya. Iya. Nah, waktu di Bogor kita diskusi waktu satu pertunjukan, orang nanya, itu mantranya itu magis atau tidak? Saya bilang tidak, ini justru ilmu pengetahuan. Loh, kok ilmu pengetahuan? Mari kita periksa, saya bilang. Oh, sengkeu kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu. Ini kan ilmu pertanian, proses penyerbukan tanaman kan? Iya. Dengan perantaraan angin, harus ada media tanah, harus ada air, lalu disempurnakan dengan namanya proses fotosintesis menggunakan matahari. Kan itu saya bilang. Nah, orang Gayo itu menyerapnya ilmu dan dengan cara seperti itu kemudian mentransformasikannya dalam bentuk bahasa puisi. Saya bilang. Jadi itu sangat ilmiah. Iya. Ya, jadi bukan mantra ini terkait dengan mistik atau mistik. Apa enggak, saya bilang. Karena kuatnya tradisi lisan di masyarakat Aceh itu yang akhirnya, nah kebetulan Bang Fikar punya tradisi menulis yang baik, artinya tercatat gitu. Ini nanti di satu sesi menarik juga kita menggali bagaimana sih tradisi-tradisi lisan Nusantara itu udah yang sangat kaya, tapi tidak banyak yang tercatat atau terdokumentasikan, terarsip dengan baik. Kita ini ada kekeliruan mindset, saya kira. Seolah-olah yang lisan itu dianggap sebagai kebudayaan nomor 2. Lebih unggul budaya tulis. Menurut saya tidak, kebalik justru. Budaya tulis ini kan baru kita masuk. Dulunya kan kita kuat dengan sastra lisan itu. Makanya di Nusantara ini di setiap daerah diperiksa saja. Ya, itu pasti sastra lisannya pertama kaya sekali dengan filosofi, kaya sekali dengan bunyi, kaya sekali dengan maknanya. Dan main rima juga ya, makanya kan dan kayak waktu disuarakan gitu indah. ya. Didendangkan semua. Karena memang kepentingannya untuk ruang pendengaran, bukan untuk kita baca. Ruang membaca. Ruang untuk baca itu kan baru. Iya. Indra yang digunakan tuh justru kuping di ini. Iya kan? Kuping dan kemudian berproses sedemikian rupa kan. Makanya ada istilahnya gini. Kalau bebal itu kan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Kan nggak ada yang mengistilahkan udah masuk mata terus keluarnya lewat mana gitu. Jadi itu histori kopi yang ini juga bentuk dari tanda kutip perlawanan yang saya lakukan itu. Iya. Saya paham sih. Tadi. Jadi, nah itu yang mungkin harus terus di campaign melalui Kopi Gayo gitu. Karena di sana justru kita bicara kopi dari hulu ke hilir. Dari petaninya, dari lahannya bahkan. Dan sebenarnya banyak Bang, buku-buku yang ditulis yang terinspirasi dari kopi ya, kayak novelnya Evi Rezeki Babat Parahyangan Kopi. Itu juga kan bicara bagaimana perlawanan terhadap buruh-buruh yang melawan kolonialisasi masa itu. Oke lah. Sobat baca, ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Ya. Ini juga menarik ya Sobat baca, karena walau bagaimanapun kopi yang kita minum itu, tadi saya bilang kalau udah minum kopi perutnya sakit, saatnya ngobrol sama Bang Fikar gitu. Ya. Jadi ada yang keliru begini. Ada yang mengatakan ketika minum kopi dia nggak bisa tidur. Menurut saya itu justru kopi itu bikin nyenyak tidur. Ya, kalau ada kopi yang membuat Anda tidak tidur, berarti itu ada satu zat lain yang masuk di dalam itu. Mungkin Bang besok bikin modul 10 kesalahan para peminum kopi. Salah satunya misalnya minum kopi di malam hari. Justru kopi itu kan untuk meningkatkan semangat. Dia bagusnya kan di pagi hari. Sialnya kalau di kita tuh kedai-kedai kopi baru buka jam 8 malam Bang. Tutup jam 1 pagi. Iya, kopi itu memberi kesegaran paling tidak 3 jam kata para ahli itu kan. Jadi dia segar dalam 3 jam, setelah itu dia nyenyak tidur. Oke, Mbak Nisa ada yang mau disampaikan lagi? Saya ingin mengutip satu puisi pendeknya Jokpin di Surat Kopi. Katanya, seduh kopimu, sudahi sedihmu. Jadi saatnya minum kopi bersama Bang Fikar dari komunitas Kopi Gayo. Bang Fikar ada lagi yang mau disampaikan? Nah,
Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang temaram, sisa tadi malam, diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu. Kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes perih petani, di kafe pencakar langit. Di Gayo, kopi adalah napas kehidupan, dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga napas cinta, diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Ayo seduh kopi, kita teguk dunia. Itu namanya Bang Fikar lah, kayak gitu keluar tuh. Jadi kalimat ininya, pamungkasnya ini udah kayak puisi. Memang puisi, memang puisi. Puisi ya? Tapi tetap dong. Tapi tetap kita akan meminta iya Bang Fikar membacakan puisi yang menggelegar. Segelas kopi tubruk dalam basah hujan, takengon di balik singgah mata. Ribuan cahaya bagai garis merentang sampai ke ujung danau. Musim dingin jadi beku. Dari warung berdinding kayu, mereka seduh kisah tentang Kerawang Gayo, tentang terong agur, tentang tusam yang dicuri. Sisa kopi tubruk makin pahit di hati. Sobat Baca, demikian bincang Keren kita bersama sekali. Bang Fikar Weeda. Sampai penghujung acara ini, W-nya saya belum tahu ini. Mungkin tadi apa istilahnya? Apa tadi kopi itu? Sempawe apa? Sengkewe. Sengkewe. Fikar Weeda. Sampai jumpa lagi di program Safari Sastra selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.